Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya wa sayyidul insan wa sayyidul abrar. Alhamdulillah, tak bersyukur kepada Allah hadirkan sebanyak-banyaknya kebaikan Allah dalam ingatan kita, pikiran kita, dalam hati kita, dengan berusaha meyakinkan diri kita bahwa Allah itu baik, dan betul-betul Allah itu baik. Banyak sekali kebaikan yang Allah kirim buat kita. Kita tidak kekurangan nikmat, hanya kita ini masih banyak yang kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, saya mengingatkan diri saya jamaah sekalian dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa merenungkan kesuksesan hidup kita ini bukan cuma di dunia saja. Kesuksesan kita ujungnya adalah bagaimana Allah ridha dengan kita. Kita mati dalam keadaan kategori husnul khatimah. Allah memanggil kita dengan panggilan yang saya sudah sebutkan tadi dalam ayat Al-Quran di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutamainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang kita mau harus berjuang jemaah sekalian. Bagaimana sungguh-sungguh kita mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan berkualitas menurut Allah. Ya. Jangan kita terlalu memburu sesuatu yang akhirnya kita bikin menangis nanti pada akhirnya. Sudahlah, kita mungkin selama ini kita memburu dunia, bersandar sama dunia, berharap sama dunia, tunduk taat sama dunia, takluk pada dunia, menyerah pada dunia. Bahkan kita kadang-kadang beribadah untuk dunia. Kadang kita beribadah kepada Allah tapi hati kita tetap menyala kebesaran hati kita dengan kebesaran duniawi. Kita harus sadar Pak ya, semua itu pasti dan ujungnya kita akan tinggalkan. Ujungnya pasti kita akan lepas semua itu. Supaya kita tidak menangis nanti di hadapan Allah, maka saya mengingatkan sungguh-sungguh mengisi sisa-sisa hidup kita ini yang bisa dikerja Pak. Ya, paksa-paksa sedikit tubuh kita ini untuk bisa melakukannya kebaikan insyaallah. Seperti ini besok hari Kamis. Ya, kalau makan dan minum Pak ini menjadi kesenangan, coba diuji Ki untuk bisa tahan dengan haus, tahan dengan lapar untuk sebuah perjuangan. Allah ampuni dosa kita, Allah angkat kita. Itulah puasa. Memang mungkin pahit awalnya, susah awalnya. Kalau sudah menjadi bagian kita, sudah target kita, sudah program, maka insya Allah kita mudah-mudahan untuk bisa membiasakannya insya Allah. Besok Kamis Pak, tak biasakan. Kalau mau dituruti itu nafsu makan, nafsu minum Pak, tidak ada habisnya. Coba cek kemampuan kita ini menyongsong sukses akhirat. Ya, kadang-kadang ada kesenangan duniawi, berusaha kita untuk lepas insyaallah. Itu saya kira 2 poin pengantar kita Pak untuk masuk di
materi tentang kita, saya sampaikan satu tulisan ini yang saya sudah tulis, amalan imam setelah salam. Amalan imam setelah salam. Di sini yang pertama, tidak ada sunnah memegang ubun-ubun atau wajah atau dada sesudah salam. Jadi kan ada sering di antara kita kalau dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ada biasa begini. Itu menurut dia mungkin bagus, tapi yang namanya ibadah itu Pak, kalau tidak ada petunjuknya, jangan berharap apa-apa. Kalau tidak ada petunjuk, kalau itu ibadah, jangan berharap apa-apa. Kalau tidak ada petunjuk, petunjuknya dari Allah, petunjuknya dari Nabi. Nabi itu biar perkataannya, perbuatannya, dan sunnahnya, takririannya, izinnya beliau. Jadi tidak ada sunnah usap ini muka, usap ini tangan, termasuk ini usap-usap seluruh badan. Tidak ada. Ya. Kalau mungkin ini mengusap ini karena ada pasir, ya silahkan. Kalau ada pasir atau debu, ya dalilnya ya jelas sekali kata Nabi, man adasa fi amrina haza ma laysa min fa huwa raddun. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Siapa yang bikin ihdas atau perbuatan baru ini, namanya muhdas, yang tidak ada contoh, tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam syariat ini, apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, itu tertolak. Dan apa artinya kita sibuk Pak melakukan sesuatu kalau pada akhirnya ujungnya raddun atau mardud, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, jadi jangan sibuk. Ya. Di sini sebutkan seorang ulama besar yang kita banyak baca di kitabnya, yaitu Fathul Bari. Ini seorang ulama yang pernah membuat karya kitab paling terbaik. Bukunya pernah menjadi kitab paling termahal. Dalam kitab beliau di Fathul Bari jilid 5 di 302, beliau mengatakan, man ikhtara'a fid din ma la yashhad lahu, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama lalu tidak didukung oleh dalil, maka fala yaltafati ilaih, maka tidak usah menengok apapun ke situ. Tidak perlu diamalkan, tidak perlu dilakukan. Jadi siapa yang membuat perkara baru dalam agama lalu tidak didukung oleh dalil, ya. Jadi man ikhtara'a fid din ma la yashhad lahu asl min usuli fala yultafati ilai. Itu Pak, kalau ada orang sibuk dengan sesibuk-sibuknya untuk melakukan sebuah amalan, tapi dicek tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, berhenti saja Pak, berhenti saja. Karena pada akhirnya apa? Gigit jari pada hari kiamat. Yang kedua, seorang imam ya tetap menghadap ke kiblat. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya. Bisa wabarakatuh Pak, bisa juga Assalamualaikum. Jadi ada dalilnya Assalamualaikum, ada warahmatullah, ada wabarakatuh. Tiga-tiganya boleh dipakai. Di sini tetap menghadap ke kiblat. Hadisnya an Aisyah qalat, ini dari sahabiah Nabi Aisyah, istri beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza salam, apabila beliau Nabi sudah salam itu, lam yaqud illa miqdara, tidaklah mereka duduk menghadap ke kiblat
Berarti menghadap kiblat dulu. Berapa lamanya itu mikdarnya? Ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi imam itu batasnya menghadap ke kiblat itu sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Balik. Jadi berapa lama orang duduk ke sana? Sekitar membaca itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya. Jadi jangan tidak balik-balik, jangan juga langsung balik. Tapi kadar imam menghadap ke kiblat itu ada batas, ada jaraknya, ada perkiraannya. Menurut Aisyah, Nabi itu menghadap ke sana, ia sekitar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, sesudah itu, sesudah menghadap ke kiblat, sekarang menghadap ke makmum. Jadi imam menghadap kiblat, kemudian menghadap ke makmum. Jadi dia putar 180 derajat, putar menghadap ke makmum. Dalilnya disebutkan an Samura ibn Jundab. Ini Samura bin Jundab qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Itu dalam hadis Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari menunaikan solat, maka beliau menghadap wajahnya ke arah kami. Nabi itu Pak menghadap ke arah makmum. Jadi menghadap ke arah makmum. Jadi kalau ada imam tidak balik-balik, itu jelaskan Pak dalam berbagai keterangan, itu termasuk imam yang sombong, imam yang angkuh, imam yang tidak punya adab. Jika dia tidak balik-balik ke makmum. Jadi jangan juga langsung balik, tapi jangan menghadap terus. Tapi menghadap ke makmum itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa sesudah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, menghadap ke makmum. Itu riwayat Imam Al-Bukhari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Samura bin Jundab.